Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa ashabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd.
Usini bitaqwallah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabi fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairul hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarri umuru muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Duyufur Rahman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ada 3 perkara bila mana ini ada pada diri ana dan antum, wallahi, demi Allah, Anda tidak akan pernah dapat nikmatnya hidup di dunia, dan pasti Anda dan ana sengsara di akhirat. Dan ada pula 3 perkara ketika ana dan antum berjibaku untuk dapatkannya, pasti Anda akan merasakan manisnya di dunia dan mengantarkan antum dan ana sampai kepada akhirat yang bahagia. An Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul An Abdullah ibn Umar An Abu Hurairah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun muhlikatun wa thalathun munjiyatun. 3 perkara yang akan membinasakan kamu ketika hidup dan pasti sengsara di akhirat, dan 3 perkara yang mengangkat kemuliaan kamu ketika hidup dan pasti bahagia pula di akhirat. Fa imma salasun muhlikatun. Adapun yang 3 perkara itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan membinasakan kamu, sakhin muta'in, apa? Kebakhilan dan kerakusan. Al-awwal. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, wa hawa muttabi', memperturutkan hawa nafsu. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bin nafsih. Ijab bin nafsih maknanya adalah membanggakan diri, firqah, golongan dan kelompok. 3 perkara pula yang akan menyelamatkan kita. Fa imma salasun munjiyatun. 3 perkara itu adalah, Nabi SAW ingatkan, khasyatillah bisarri, Anda terkait hatinya kepada Allah, wal alaniyati wal qasdu fil fakar wal ghina. Anda dan saya diminta oleh baginda Rasulullah agar sederhana dalam fakir wal ghina, dalam keadaan kekurangan, kesusahan, dan ghina dalam keadaan kecukupan. Sederhana. Nanti kita akan uraikan sedikit. Yang ketiga,
wal adli fil ghadab war ridho, mampu berlaku adil dalam keadaan marah dan dalam keadaan ar-ridho, suka atau ridho. Ikhwan, Allah Azza wa Jalla sengaja meletakkan kita di dunia yang fana dan hina ini. Ketahuilah, dunia yang fana dan hina ini hanya tempat Anda dan saya mempertaruhkan. Tujuan hidup kita yang sekali ini hanya tempat kita mempertaruhkan apakah nanti kita akan selamat atau dalam keadaan hina. Apakah yang dipertaruhkan? Akidah, iman, dan amal. Ana dan antum wallahi tidak akan bisa melaksanakan akidah yang benar, beramal dengan ilmu dan mengikuti baginda Rasulullah ketika sakhin wa muta'in, ketika kebahilan dan kerakusan. Rakus inilah menjadi kunci utama, salah satu resiko terbesar dari muttabi hawa, memperturutkan hawa nafsu. Saudara yang dimuliakan Allah, sikap inilah yang menutup mata hati kita dan mengecap kita sebagai orang yang hina. Antum perhatikan surah Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf 179. Pulang ini, lihat tafsirnya, tengok, renungkan baik-baik. Allah menjelaskan kepada kita semua, walaqad dzara'na li jahannam. Aku sungguh, kata Allah, akan kulemparkan, aku benamkan mereka di neraka jahannam. Siapakah yang Allah benamkan itu? Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu hidupnya dalam konteks Al-Quran lebih hina, lebih parah daripada hewan dalam konteks ayat ini. Siapakah mereka yang Allah hinakan? Laqad zara'na li jahannam, aku benamkan dalam neraka jahannam kathirum, kebanyakan mereka. Laqad zara'na li jahannam kathirum minal jin wal ins, yang aku benamkan kebanyakan mereka itu dari jin dan manusia. Siapakah bangsa jin dan manusia ini? Waliya'udzubillah. Pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya qulub, hati, tetapi hatinya beku, jumud. Kalau seandainya disampaikan ayat Al-Quran, disampaikan ketentuan Allah, disampaikan syariat Allah atas kerakusannya kepada dunia, atas kebahilan, atas kepemilikannya, maka Allah bekukan hatinya. Qulubuhum, hatinya beku. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsaruna biha. Ketika Allah berikan mata, kemaksiatan, kemungkaran di depan matanya tidak bergeming, tertutup, akhi. Kenapa tertutup? Al-hawa muttabi', mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu bagaimana, Ustaz? Akhi, suka atau tidak suka, kita telah hidup di fase dan zaman yang penuh fitnah. Ana dan antum sungguh sekarang ini tak bisa membedakan mana muslim yang hak, mana muslim yang Allah ridho dan Rasulnya ridho, dan mana muslim yang na'udzubillah. Sukar untuk antum bedakan mana muslim munafik, mana muslim musyrik, dan bahkan muslim yang fasik juga bernyanyi-nyanyi menggunakan dalil untuk sekedar membenarkan bi anfusihim, diri dan kelompoknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah sindir dengan hadis ini, Allah sindir dengan ayat ini
baginda Rasulullah SAW jelaskan sejelas-jelasnya. Karena kita tidak sanggup dan tak mampu mengelompokkan apakah golongan ini benar dan golongan itu yang keliru. Semuanya berteriak kebenaran, semuanya berteriak atas nama Islam. Maka ketahuilah, memperturutkan kehendak dengan visi alasan siasah politik, dengan alasan syariah agama, membuat sekelompok manusia terblinger dan dia dalam keadaan dhalalan mubin, sesat yang nyata. Bukankah sebelum kita Allah telah takdirkan berjumpa Khalifah Ali, kaum Khawarij? Nabi SAW nasihatkan Ali, nanti kalian akan jumpa sekelompok anak muda yang sungguh ketika engkau lihat amalannya engkau akan iri. Ketika engkau dengar bacaan Al-Qur'annya engkau akan iri. Ketika engkau dengar hujah-hujah hadisnya sungguh engkau akan iri, karena mereka para hufaz, para penghafal Al-Qur'an. Badannya kurus-kurus karena setiap hari sepanjang hayatnya puasa, saum. Malah matanya akan sayu dan sendu karena sepanjang malam mereka habiskan qiyamul lail. Lisannya tak berhenti membaca, memurojaah Al-Quran. Mulutnya tak berhenti berhujah menyampaikan hadis-hadis kepada Nabi SAW. Tapi ketahuilah, kalau kau jumpa ketika itu Ali, bunuh. Kenapa? Karena mereka beragama berdasarkan hawa nafsunya. Mereka yang membaca Al-Quran kecuali hanya sampai ke gor-gor. Mereka menggunakan Al-Quran sebagai panglima kehidupan. Saudaraku, saya ingatkan nasihat Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Bila ada 3 perkara yang ada dalam satu kaum, ketahuilah kaum itu akan sampai kepada puncak kehancurannya. Perkara pertama kata Umar, zillatul ulama. Zillatul ulama, ulamanya menyimpang. Tak peduli dia punya gelar akademik, doktor, profesor, tidak peduli dia punya gelar kiai, ustadz dan seterusnya. Wallahi, ketika ulama ini zillah, menyimpang, maka itu ciri-ciri. Ketika ulama-ulamanya sudah zillah, pasti akan keluar kelompok kedua. Kata Umar, siapakah dia? Wal munafik jidalul Quran was sunnah. Orang-orang munafik di antara mereka akan menggunakan Al-Quran dan sunnah dalam debat. Dalam debat. Ulamanya dulu menyimpang, ulamanya dulu punya kepentingan, ulamanya bakhil dengan keilmuannya dan rakus atas keduniaannya, pastilah kelompok kedua akan berani ngomong karena di backup oleh ulama. Jidalul munafik bil Quran wa sunnah. Dan ketika itu kaum itu kata Umar, hukama a'immatul mudallin. Pemimpin mereka adalah pemimpin yang menyesatkan dan tersesat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah resiko besar ketika memperturutkan hawa nafsu. Bagaimana memperbaikinya Ustadz? Dengan ilmu. Beramallah dengan ilmu, bermuamalahlah dengan ilmu, bersiasahlah dengan ilmu, berpendidikanlah dengan ilmu, lakukanlah semua aktivitas kehidupan kita itu dengan ilmu yang Allah ridho, dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Hanya itu yang selamat akhi. Sisanya mul'anatun, hina dan sengsara. Jadikan kesempatan hidup yang hanya sekali menjadi kesempatan yang berarti sampai Allah jumpakan kita di yaumil hisab kelak. Ambil iktibar, jadikan renungan, fa'tabiru ya ulil absor la'alakum turhamun.
Alhamdulillahilladzi huwal khaliqul malikul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usini bitaqwallah fayal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah akan menghitung dari sisa umur yang Allah telah berikan kepada kita. Akankah sisa umur kita itu kita dapat predikat husnul khotimah atau na'udzubillah su'ul khotimah? Akankah sisa umur kita ini berarti bagi masyarakat kita, berarti bagi agama Allah, berarti bagi lingkungan kita dan negeri ini? Tergantung dengan antum. Para salafus soleh dan ahli sunnah tidak berharap banyak dengan pemimpin akhi untuk memperbaiki peradaban. Enggak. Karena toh ada pemimpin hebat, lebih hebat dari Abu Bakar. Ada pemimpin paling perfect, lebih perfect daripada Umar bin Khattab. Ada pemimpin yang sangat cerdas, lebih cerdas dari Ali bin Abi Thalib. Ada pemimpin paling terkenal, lebih masyhur dari Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain, sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Tapi toh pemimpin ini tak berhasil memimpin rakyatnya. Pemimpin ini tak berhasil membawa Bani Israel dari tersesat hina yang Allah abadikan dalam Al-Quran, khinziran, nauzubillah, dan kirodah, monyet dan babi. Tak berhasil pemimpin ini membawa Bani Israel menjadi bangsa yang mulia. Pemimpin itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Siapakah yang lebih cerdas dibanding Nabi Musa? Siapakah yang lebih kuat fisiknya, akalnya, jiwanya dibanding Nabi Musa? Enggak ada. Tapi yang dipimpin Bani Israel. Negeri ini akan selamat, tidak akan memperturutkan hawa nafsu partai, kelompok, golongan, ketika pribadi-pribadi kita menjadi salafus soleh, al khairul ummah. Pastikan diri antum berada pada manhaj yang benar, pada kelompok yang benar, pada barisan yang benar, agar nanti dibangkitkan bersama Rasulullah dan para syuhada. Kalau tidak, na'udzubillah, boleh jadi kita dibangkitkan bersama Abu Jahal. Na'udzubillah. Waliya'udzubillah wa nusallim alaik. Kenapa? Karena kita memusuhi Abu Jahal, membenci Abu Jahal, memusuhi jahiliyah, tetapi perangai, adab, perilaku, ekonomi kita, ekonomi jahiliyah, pendidikan kita, na'udzubillah. Dan ini adalah mempertuhankan hawa nafsu. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ikhwan, ceramah yang seperti ini insya Allah antum akan dengar sekali lagi nanti di padang mahsyar, di depan Allah, ketika ana dan antum dihisab. Setiap kalimat yang saya ucapkan dari awal sampai akhir antum akan dengar persis seperti ini. Semoga ini menjadi amal terindah kita. Semoga dengan ini kita dipertemukan di akhirat untuk berhujah agar kita kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya, meninggalkan kedustaan-kedustaan dan kerakusan kepada keduniaan ini, sehingga mempertuhankan hawa nafsu kita. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya Rahman ya Qadil hajat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anzilna ni'mah wal barakah wal hidayah wa salama wa siya wal afiyah fi hadhil jama'ah. Allahumma ja'alna hadhihi jam'atal marhumah wa la tafarruq min ba'di Allah tafarruqan ma'sumah. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Allahumma ja'alna khassah aminan wa mutmainnan. Allahumma ja'alna baladina Indonesia aminan wa mutmainnan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma na'udzubika min saril bala wal waba wal fahsa wal ma'asi wal musibah
بهذا بلدنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم نعوذ بك من فتنة الناس ومن فتنة سلطانا ظالما ومن فتنة الدجال في يوم القيامة. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من خلفة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.